Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Teman-teman masih ingat di video analisa pada hari Sabtu lalu itu di pair Euro USD? Nah, kita akan review sedikit untuk analisa ini. Apakah teman-teman ada yang pantau? Oke, kita lihat teman-teman. Pada saat kita analisa di sini terbentuk change of character, di sini juga terbentuk change of character. Nah, pada area high ini di M15 berpotensi kita analisa akan terbentuk kembali change of karakternya. Nah, itu ya. Jadi, ini sudah terbentuk change of karakter sesuai dengan yang kita analisa kemarin ya. Karena untuk di time frame M15 ini, inducementnya berada di zone ini setelah membuat change of karakter di sini. Oke, itulah sebabnya kita analisa kemarin bahwa harga ini akan membuat change of karakter kembali pada M15 ini. Nah, bahkan kita sudah tandain ya untuk target level kita ya. Ini TP level 1 dan kita tandain juga di atas ini zone 161 TP level keduanya di sini. Berdasarkan setup yang kita temukan pada time frame daily-nya. Oke, kita coba cek dulu. Oke, di daily kita menemukan initial break buy ini ya. Jadi kemarin kita analisa siap-siap untuk melakukan entry buy-nya. Nah, gitu ya. Oke, jadi sudah naik ya harganya ya. Apakah ada teman-teman yang entry pada area ini? Nah, kita lihat teman-teman. Ini adalah zone entry kita, di mana kalau kita perhatikan setelah harga mengalami rejection dari sini, dia mengalami respon, tapi dia hanya sampai di area bahu kiri ini. Jadi ini merupakan bullish head and shoulder. Setelah dia masuk ke bahu kiri ini, harga langsung mengalami kenaikan kembali. Nah, saya ada entry di Euro USD ini. Nah, ini sedang floating profit ya. Kita lihat setelah harga melakukan reject teman-teman dari area bahu kiri ini, saya melakukan entry di zone ini. Karena saya perhatikan ini tidak bisa ditembus ya untuk area bahu kiri ini. Dia pasti akan mengalami kenaikan dan juga sesuai dengan yang kita analisa pada M15, kita tidak menemukan area inducement di sekitaran ini. Nah, inducementnya malah di atas ini. Jadi rentan banget akan terjadi change of karakter kembali dan itu sudah terbentuk. Ya, jadi apakah ada teman-teman yang pantau Euro USD ini setelah kita analisa? Saya harap setiap analisa kita boleh bermanfaat ya untuk kita semua ya. Oke, setelah ini terbentuk change of karakter, kita coba cek lagi. Di sini terbentuk struktur yang baru ya. Ini sudah ada bosnya. Ya, pada M15 sudah terbentuk break of structure yang baru, di mana high-nya coba kita cek dulu ya. High-nya ini sudah menjadi high yang valid ya. Lalu kita coba cek dulu ya. Lalu ini di sini dia gagal, dia di sweep. Sekarang kita coba cek ini. Nah, ini berhasil ya. Ini berhasil di full body ini. Oke, jadi sudah sah untuk karya ini menjadi boss kembali. Ya, jadi seperti ini ya. Itu ada boss M15 lagi. Tentunya ini sebagai area low validnya. Nah, jangan sampai ini di break. Kalau sampai ini di break, berarti ada change of karakter nantinya. Oke, jadi seperti ini ya. High di atas ini sudah menjadi high valid. Dia tidak ada lagi zone entry ya. Jadi rentan banget ini akan terjadi change of karakter. Nah, itu melalui time frame M15. Lalu apakah nanti harga sampai ke level TP ini, TP level 1 setidaknya di high valid H1? Nah, saya menganalisa ini pasti akan sampai ya. Karena struktur H1-nya ini juga sedang buy. Kalau coba kita cek dulu. Di H1 ini change of karakternya, harga turun masuk di area ini. Coba kita lihat ya. Nah, dia masuk di imbalance area ya. Dia menutup imbalance ini, harga naik. Uh, ini sebenarnya area entry-nya. Untuk H1 ya. Ini masih fresh dan ini bagus menurut saya. Apakah nanti harga masih akan turun seperti ini?
Nah, gitu ya. Jadi, bisa aja terjadi seperti ini, teman-teman. Lalu naik kembali ke TP level 1 setidaknya dan maksimal itu di zone 161.8 ini. Nah, hal seperti ini bisa aja ya terjadi dalam market ya, karena jika imbalance area di sebelah kiri ini tidak kuat membuat uh, struktur baru atau nge-break high valid H1 ini, maka dia akan tetap mencari order blocknya teman-teman untuk harga bisa aktif kembali menembus high valid ini. Nah, gitu ya. Uh, kita coba lihat aja nanti teman-teman apakah DM15 ini terbentuk change of character atau tidak ya. Nah, jadi intinya pada video ini, kiranya teman-teman mereview kembali hasil analisa-analisa kita yang kita share. Artinya teman-teman nanti boleh menyesuaikan dengan hasil analisa teman-teman untuk melakukan entry. Nah, gitu ya. Jadi video analisa kita itu bisa bermanfaat gitu, bisa menambah wawasan juga untuk kita. Jadi saya akan pasang TP ini di level high validnya, high valid H1 ini. Nah, dan di level zone 161.8. Oke, di sini saya sudah pasang SL dan TP di dua level ya, level zone 161 dan juga level high valid time frame H1. Karena posisinya nanti di H1 ini berpotensi banget akan menjadi break of structure yang baru. Oke teman-teman, di sini kita lihat untuk low valid yang kita marking tadi ya, di M15 ini berhasil di full body break. Oke, jadi potensinya harga ini akan mengalami penurunan. Nah, karena terbentuk di sini change of character. Nah, apakah kita bisa melakukan entry sell? Ya, bisa ya. Jadi, kalau kita lihat, kita simpulkan untuk imbalance area ini ya, yang ada di bawah itu, dia tidak begitu kuat ya untuk membuat harga ngebreak area high valid di level ini ya. Nah, itu ya. Jadi, kita akan melakukan entry itu di area zone ini. Oke, kita masuk ke MT4. Oke, kita akan entry sell the time frame M15. Oke, ini area entry kita. Saya akan pending order sell limit di sini. Oke, untuk sell tentunya di atas ini ya. Untuk TP itu bisa kita ambil, coba kita cek ya di time frame H1 untuk area buy-nya ataupun order block buy ada di zone ini. Oke, ini kita coba refine ke M15. Di M15 ketemu pada candlestick bullish ini. Ya, jadi ini adalah maksimal TP kita. Ini area untuk SL-nya. Oke, selesai saya setting SL dan TP-nya ya. Jadi kita tinggal menunggu ya. Ini sebagian boleh kita ambil TP-nya. Nah, ini ya. Kita ambil sebagian, kita sisakan 4 layer ya. Jadi sudah lumayan ya untuk scalping harian ya. Ini kita ambil posisi sell-nya kembali. Ini pasti akan ke trigger ya. Dia pasti akan masuk nanti ke zone entry kita itu. Oke, kita tinggal tunggu, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. A few moments later. Oke, ini untuk entry point sell kita ya, sudah masuk ke take profit. Oke, jadi berhubung di M15-nya terbentuk change of character ya, yang kita sudah marking tadi pada trading view ya. Nah, di sini, maka jikapun nanti harga ini masih mengalami penurunan, itu mencari order blocknya atau area yang kuat untuk harga kembali aktif ya. Nah, gitu ya. Oke, karena melalui H1, trennya ini masih buy. Nah, untuk itu, saya akan pasang SL plus di area atas daripada order buy kita ini. Oke, jikapun nanti kena SL plus, berarti harga ini masih mencari POI yang kuat untuk harga kembali aktif.
Jadi tidak ada masalah, kita sudah dapat ya untuk scalping hari ini ya. Ini sudah cukup lumayan, kita pasang aja SL Plus-nya di area ini. Oke, posisi sudah nyaman ya, sudah aman banget ini. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. A few moments later. Yeah, boy.